Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Jadi itu berita yang saya dapatkan di media massa terakhir. Kita sudah terheran-heran karena minggu pagi kemarin tuh korban gempa Maroko sudah lewat dari angka 1000 menuju ke 2000, pas perkembangan terakhir itu mendekati 3000 ya korban. Kenapa korbannya banyak kalau gempa itu? Karena kalau terjadi tengah malam kan orang lagi pada tidur gitu. Jadi kalau terjadi siang hari orang lagi bekerja di luar rumah dan sebagainya. Salah satu faktor. Tapi kemudian kita dikejutkan dengan banjir di Libya. Libya deketan sama Maroko, daerah Afrika, deketan Arab sana. Wilayah padang gurun ini bisa dikenai banjir yang sedemikian hebat. Dan sebenarnya jumlah korban tewas itu sekitar 5.000, sudah mencapai 5.000. Cuman yang hilang lebih banyak gitu, hanyut dibawa ke laut itu manusia-manusia tuh. Nah, maka para ahli berdasarkan perhitungan sementara itu memperkirakan jumlah korban yang tewas itu kemungkinan 18.000 sampai 20.000 orang. Ada satu kota yang penduduknya hilang gitu, hanyut ke laut gitu di bawah banjir ini. Nah, itu kan dicari sih sekarang, tapi kan nggak akan ketemu semua, maka dibuatlah kuburan-kuburan massal. Kita lihat foto-foto terakhir dari Libya sana ya, pemandangan kuburan massal. Jadi orang sudah dikuburkan bareng-bareng dalam satu wilayah tanah gitu. Jadi korbannya sudah nggak terhitung gitu, sudah tidak bisa ditangani. Apalagi kita tahu Libya ini sedang dilanda konflik dalam negeri ya, diberikan oleh Tuhan bencana seperti itu. Jadi kita doakan terus. Sementara di dalam negeri ada heboh tentang satu film ya yang dilarang diputar di bioskop. Bahkan DPR sudah bersuara untuk menghentikan penayangan film ini, dan umat Kristen dihebohkan lagi dengan isu-isu dari film ini. Saya bilang, murid kita nggak ada yang bertanya satu pun, karena mereka sudah mengerti. Karena sudah hidup dalam pengajaran firman kan, masuk ke tahun yang ke-7 ini. Justru yang bertanya itu orang-orang luar. Kenapa sih yang begini jadi isu terus? Dan isu-isu yang heboh seperti ini dimanfaatkanlah oleh pastor-pastor YouTube. Jadi kemarin banyak WA, SMS yang masuk bertanya soal kehebohan itu ya dari film itu. Nggak tahu filmnya jadi ditarik dari bioskop atau enggak. Saya nggak tertarik nonton itu, kayak The Passion of Christ gitu kan. Kalau saya dengar berita, oh ada orang ditobatkan karena nonton film itu, saya emang nggak percaya. Dari dulu nggak percaya gitu. Kalau dalam pengajaran firman atau penginjilan yang benar, isi Alkitab disampaikan lalu orang bertobat, masuk ke dalam iman Kristen, iman di dalam Kristus, saya percaya. Tapi kalau hanya lewat film gitu kan, sehebat apapun, kalau ada orang Kristen diberkati oleh film seperti itu, ya saya tidak menutup ya Tuhan bisa bekerja dengan cara yang Dia mau. Kan Dia yang berdaulat mutlak. Tapi kalau terkait iman Kristen, ajaran yang benar, selalu otoritas kita tertinggi itu Alkitab ya. Jadi semua dicek. Nah, saya heboh bagaimanapun, memang saya baca beritanya gitu kan, saya memantau terus berita, tapi nggak tertarik kan nonton. Sampai pergi ke bioskop gitu ya. Jadi iman kita tuh jangan dilandaskan kepada hal-hal seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut hari ini dengan pertanyaan lanjutan ya. Dari materi tentang mujizat ini kita sudah tahu bahwa patokan kita tetap firman ya. Ketika membahas apapun, tidak hanya mujizat, otoritas tertinggi kita adalah firman ya. Terkait mujizat, karena firman Allah memasuki perjanjian baru sudah disampaikan oleh rasul-rasul lewat bimbingan Roh Kudus ya. Sudah selesai lewat ayat di Wahyu pasal terakhir itu. Barang siapa menambahkan, barang siapa mengurangkan, Tuhan akan memberikan kutuk hukuman, itu tutup ya. Dan ayat-ayat lain yang mendukung itu sudah ditutup. Pewahyuan sudah selesai, sampai Yesus datang kembali itu tidak ada pewahyuan lagi gitu. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengklaim dapat suara dari Tuhan, dengar suara dari Tuhan, mendapat mimpi dari Tuhan, bisikan dari Tuhan, ujilah dengan Alkitab ya, karena pewahyuan sudah selesai gitu. Makanya dalam aliran Pantekosta karismatik itu mengklaim rasul gitu kan,
profet, apostol, mendapat mimpi, sama terakhir satu hamba Tuhan besar. Itu mengklaim dia mendapat mimpi katanya dari Tuhan. Lalu mimpi ini dikonfirmasi oleh beberapa hamba Tuhan, termasuk dari luar negeri. Ketika itu disampaikan kepada saya nggak mau tahu, walaupun seluruh dunia mengkonfirmasi mimpi dia, lalu dia mengklaim itu dari Tuhan. Saya pegang Alkitab. Pewahyuan sudah tutup gitu ya. Yang bisa mengkonfirmasi hamba Tuhan ini hanya Alkitab, baru sah. Ya, kalau di luar Alkitab mau seluruh hamba Tuhan mengkonfirmasi mimpinya dia. Kalau kita hidup dalam tradisi Pentakosta karismatik, itu berita-berita seperti itu udah banyak ya memenuhi kehidupan kita. Sekali lagi ya, sudah ditutup, pewahyuan sudah tutup. Jadi tugas gereja setelah pewahyuan ditutup adalah tekun gitu. Nah ini atas pimpinan Roh Kudus ya. Ayatnya itu 2 ayat yang sudah tidak asing yang dikutip dalam ADART-nya GPDI ya. 2 Timotius 3 ayat 16, lalu 2 Petrus 1 ayat 21. Ya, bahwa apa yang tertulis, apa yang dituliskan oleh Rasul di dalam Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus ya. Dorongan ilhamnya dari Allah, tapi lewat dorongan Roh Kudus mereka menuliskan ya, yang tertulis dalam Alkitab. Itulah pewahyuan Allah. Alkitab itu sah ya. Ini 2 ayat saja, ada ayat-ayat lain yang bisa kita pelajari kalau materinya khusus ya, yang meyakinkan bahwa pewahyuan sudah ditutup yang ada di dalam Alkitab ya, dan ini disatukan dalam proses yang disebut kanonisasi. Kanonisasi. Ya sudah kanonisasi. Jadi pendahulu-pendahulu kita, orang-orang kudusnya Allah, bapak-bapak gereja, melakukan proses kanonisasi ya, menyeleksi tulisan-tulisan di zamannya Alkitab ditulis, lalu mana yang layak masuk Alkitab menjadi Alkitab yang kita pegang sekarang. Jadi proses kanonisasi ini emang yang melakukan manusia gitu, bapak-bapak gereja di awal. Tapi kalau kita pegang Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus bekerja setelah pencurahannya itu, ya Roh Kudus memimpin gitu. Kalau sekarang ada yang mengklaim gitu, kenapa kitab ini nggak masuk Alkitab kita gitu? Karena itu ya, tersisih dalam proses kanonisasi seperti Injil Yudas, Injil Barnabas dan sebagainya, atau yang ada dalam Alkitabnya Katolik ya, yang kita sebut apokripa. Kita sudah belajar juga ini, ada yang namanya apokripa. Ini kumpulan tulisan-tulisan yang sejaman dengan tulisan yang ada di dalam Alkitab kita, tapi lewat proses kanonisasi dianggap ini nggak masuk ya. Tapi kalau Katolik mencantumkan beberapa, jadi kalau lihat Alkitabnya Katolik itu ada tambahan-tambahan ya. Itu yang kita sebut apokripa, yang artinya tersembunyi ya. Gereja sekarang suka main-main yang tersembunyi. Ini secara literal ya, artinya dari apokripa. Jadi kitab-kitab yang nggak jelas, penulisnya siapa? Kan pada waktu proses kanonisasi itu diteliti, penulisnya siapa? Orang yang kenal langsung nggak dengan 13 rasul, gitu kan? Kalau yang menulis para rasul itu jelas, mereka adalah saksi hidup, ya, bertemu dengan Yesus sampai kenaikannya ke surga. Itu 12 murid Yesus. Kalau Paulus saksi hidup karena dia ditemui oleh Yesus langsung dalam penjarahan ke Damsyik ya, itu Kisah Para Rasul pasal berapa? 8 atau 9 ya, yang menobatkan Paulus. Jadi sekali lagi siapa penulisnya ya? Jadi lihat kedekatan mereka, hubungan mereka dengan para rasul, atau saksi mata langsung kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau yang menulis tidak jelas, masuklah ke sini. Tapi kalau Alkitab ini otoritasnya sudah kita akui dengan iman ya. Kita hanya bisa mendekati Allah dengan iman. Itu sudah saya ajarkan di materi atribut-atribut Allah ya, teologi proper. Gak ada.
Alkitab sendiri menuliskan untuk bisa percaya ini iman yang pertama gitu. Baru iman itu akan menuntun nalar kita ke situ gitu. Kalau tidak orang pintar banyak yang menolak Alkitab ya. Emang kita berbicara rohani harus berbicara iman. Masalahnya kamu berimannya kepada Allah yang benar atau bukan Allah yang benar ya. Jadi pilihannya cuma dua itu. Jadi kalau kita sudah belajar Alkitab dengan benar, beriman kepada Allah yang benar, maka Allah sendiri mengatakan tidak ada yang namanya ateis di dunia ini. Tidak percaya Tuhan, enggak ada. Allah sendiri, Alkitab sendiri bilang, masalahnya dia menolak Allah yang benar, lalu memilih percaya kepada hal lain, gitu kan? Jadi nggak ada ateis, tidak percaya Allah. Kamu percaya Allah, cuman kamu menolak Allah yang benar, lalu memilih Allah yang lain, dirinya sendiri, materialistis, gitu kan? Dunia ini, penguasa dunia ini, dalam tulisan Paulus disebut ilah zaman ini. Itu iblis ya. Jadi kalau bukan Allah yang benar, iblis. Kita jangan mau dikotori dengan isme dari dunia yang mencoba mengaburkan batas ini. Allah sendiri bilang, cuman aku Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti aku. Ya di kitab Yesaya kita sudah baca. Jadi di luar aku palsu ya. Di luar aku bukan Allah. Itulah yang disebut oleh Efesus pasal 4 ya. Kalau bangunan teologinya tidak kuat, nanti kita bahas, itu gampang terombang-ambing oleh ajaran yang begitu ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi sudah ditutup pewahyuan, maka otoritas kita Alkitab ya, yang ditafsirkan dengan benar. Jadi kalau saya ngomong tentang pengajaran firman itu isi Alkitab yang ditafsirkan dengan benar. Makanya kata sehat dan sistematis itu selalu dibawa. Sehat dan sistematis. Ini yang diajarkan Alkitab gitu loh. Termasuk dalam ibadah-ibadah hari Minggu, fokusnya firman. Sehat itu penafsirannya sehat, benar, hermeneutik, prinsip-prinsip yang benar dipakai, tidak sembarangan ditafsirkan ya. Ini 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu tahu, diawali dengan kalimat itu Petrus menuliskan bahwa isi kitab ini, nubuatan dalam kitab ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri ya. Jadi harus benar hermeneutiknya. Di sini kata sehat lalu sistematis ya, pengajarannya itu harus gradual dari dasar lalu meningkat sedikit demi sedikit. Nggak ada cara instan karena ini proses umur hidup gitu ya. Sampai kita bertemu Yesus kita lakukan ini. Nggak ada istilahnya orang Kristen sudah waktunya istirahat, saya capek. Nggak ada. Ini batas waktunya sampai kita ketemu Tuhan Yesus ya. Kita yang mati duluan atau Tuhan Yesus yang datang duluan. Kemarin saya nonton satu video dari seorang hamba Tuhan kredibel ya, jadi pengajaran firman yang benar. Dia berkata bahwa kitalah generasi terakhir yang dimaksud oleh Alkitab. Alkitab banyak menuliskan tentang the last generation, satu generasi akhir manusia yang akan menyaksikan tanda-tanda kedatangan Yesus. Walaupun diantaranya mungkin tidak melihat langsung kedatangan Yesus, tapi melihat tanda-tanda itu digenapi. Saya tuh sejak 2016 menyusun satu list tentang tanda-tanda utama secara fisik ya, lahir ya, menjelang kedatangan Yesus. Nah dari 12 dalam list ini, saya update terus setiap melihat berita. Saya kan tipe hamba Tuhannya tuh, kalau berkata sesuatu di mimbar tuh, kalau tidak dari Alkitab, saya sudah survei. Jadi dari 12 yang saya tuliskan di list ini, kelaparan, perang gitu kan, itu saya update. Di situ saya tuliskan ayat utamanya, ayat-ayat yang meneguhkan, lalu kejadian-kejadian apa yang ada relasinya dengan poin 1, poin 2, poin 3 sampai poin 12 dari berita-berita ya, kejadian. Dan kejadian di dunia pun tidak saya cuplik sembarangan gitu. Jadi saya riset dulu ini sumber beritanya benar, kejadiannya benar enggak. Lalu saya tambahkan gitu. Nah, dulu saya update list ini jangka waktunya panjang. Berapa bulan update, bahkan setahun update gitu kan, baru ada kejadian. Tapi terakhir ini semakin sering frekuensinya, termasuk memasuki 2023 ini saya bilang baru September, belum berakhir gitu. Tapi saya sudah 4-5 kali update gitu. Karena kejadiannya memang harus dimasukkan ke situ. Terakhir itu gempa bumi Maroko sama banjir Libya.
Itu saya masukkan ke list itu. Jadi sekarang semakin frekuensi semakin cepat mengupdate list ini. Nanti saya sampaikan ke jemaat ya. Saya sampaikan lagi ke jemaat. Karena ini ada 12 butir tentang tanda-tanda utama yang fisik ya. Kalau yang rohani sudah kita bahas panjang lebar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, termasuk gereja Tuhan yang nyari firman yang enak, mengundang guru-guru yang khotbahnya sesuai keinginan telinga mereka. Itu sudah dituliskan dalam Alkitab ya, saya sudah sampaikan. Itu secara rohani, tanda-tanda ya. Orang makin cinta uang, kasih semakin dingin, gitu kan. Saya sudah terangkan secara rohani ya, tanda-tanda kedatangan Yesus. Itu sudah digenapi semua. Nah, yang saya perhatikan dalam list ini, 12 ini adalah yang terkait jasmani ya. Termasuk yang terakhir ini, isu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Saya sudah siapkan materinya. Nanti kita ada pengajaran khusus. Lalu isu tentang UFO, alien, makhluk dari luar angkasa yang begitu mempengaruhi kita karena sudah masuk dalam budaya ya. Lewat tayangan TV, tayangan layar lebar. Orang sudah percaya bahwa ada kehidupan di luar bumi, gitu kan. Itu harus diluruskan. Apa yang kita percaya itu mempengaruhi sikap, ucapan, dan tindakan kita ke depan. Isu-isu itu akan menjadi tanda kedatangan Yesus. Ini ya, otoritas tertinggi kitab. Lalu ada karya Roh Kudus, itu membawa orang ke sini. Ya, menyingkapkan rahasia firman, menanamkan dalam diri kita supaya kita tidak berdosa, supaya kita mengikuti apa yang dituliskan, itu Roh Kudus. Tapi ada kerja roh lain di dunia ini yang menjauhkan kita dari firman ya. Itulah iblis ya. Termasuk yang kita bahas minggu lalu lewat mujizat. Jadi mujizat itu membawa kita kepada firman atau menjauhkan kita kepada firman, itu saja. Mengaku hamba Tuhan, naik mimbar, kesaksian tentang mujizat, tapi itu menjauhkan orang-orang dari firman. Maka di belakangnya bukan Roh Kudus. Roh Kudus selesai. Yang tidak ada pewahyuan lagi. Nah, saya ingin coba ajak jemaat buka satu ayat. Coba lihat Yohanes pasal 16. Jadi nggak ada pewahyuan lagi zamannya Roh Kudus ini, gitu. Itu sumbernya Alkitab. Coba baca Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 8 sampai 15. Agak panjang, nggak apa-apa. Yohanes 16 ayat 8. Ya. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sampai situ dulu. Iya, di sini siapa? Yesus. Roh Kudus yang berbicara. Yesus menubuatkan tentang kedatangan Roh Kudus ya. Yesus masih hidup di dunia ini, jadi Roh Kudus belum datang, tapi dia akan datang gitu ya. Lanjut. 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sampai situ dulu. Jadi tentang 3 hal, dosa, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Lewat apa? Nanti kita lihat ayatnya ya. Lewat Alkitab. Karena otoritas kita tertinggi Alkitab. Jadi manusia, termasuk yang mengaku Kristen, itu mendapat pengetahuan tentang kebenaran, dosa, kebenaran, dan penghakiman itu lewat Alkitab. Lanjut. 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Stop dulu, satu ayat terakhir, 12. Coba bayangkan, sekian tahun Yesus sehari-hari bersama dengan murid-murid. Tapi apa yang dikerjakan dan dikatakan Yesus banyak yang tidak dimengerti oleh murid-murid. Mereka menyaksikan Yesus melakukan ini, melakukan itu. Mereka mendengar Yesus mengajarkan ini, mengajarkan itu. Tapi Yesus berkata, masih banyak hal dari yang sudah kukatakan, kulakukan, sebenarnya masih banyak hal yang harus kusampaikan.
Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tunggu Roh Kudus datang, baru menyingkapkan itu gitu ya. Nah, murid-murid Yesus aja harus nunggu sampai Roh Kudus datang, dicurahkan. Peristiwa Pentakosta yang di loteng Yerusalem nanti. Kisah para Rasul. Jadi kita bayangkan Petrus, Yohanes, Yakobus sehari-hari berjalan bersama Yesus, melihat dan mendengar kata Yesus. Mereka nggak sepenuhnya paham itu. Artinya mereka beriman, percaya kepada sosok Yesus. Tapi mengenai apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus, mereka belum sepenuhnya mengerti gitu. Tapi nanti setelah Roh Kudus turun, masuk ke dalam hidup mereka, itulah yang membukakan ya. Karena sekali lagi, tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lanjut, 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Stop, situ dulu. Ini zamannya perjanjian baru setelah Roh Kudus turun, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran itu, seluruh kebenaran itu ada di mana? Alkitab, karena pewahyuan sudah selesai gitu. Barang siapa menambahkan dan mengurangkan nubuatan dari kitab ini, hati-hati. Allah mengancam dalam kitab Wahyu pasal terakhir, menurunkan kutuknya. Nggak main-main loh kutuknya, baca sendiri ya. Oke, lanjut. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Stop dulu di situ. Perhatikan baik-baik. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus diutus dalam peristiwa Pentakosta sekarang akan menyertai orang percaya sungguh sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Janji Yesus dalam Matius 28 ayat yang terakhir. Immanuel, Allah beserta kita, wujudnya dalam Roh Kudus ya untuk zaman gereja. Tapi ketika Roh Kudus menyampaikan sesuatu, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahwa Roh Kudus mengetahui segala sesuatu tentang Allah, ya, karena dia satu sosok pribadi Allah. Kita baca itu di surat 1 Korintus pasal 2 ya. Apa yang perlu diketahui tentang Allah, segala informasi tentang Allah, Roh Kudus tahu. Jadi ayat ini bukan menyatakan bahwa Roh Kudus tidak tahu ya, tapi bagi-bagi tugasnya demikian. Bapa, Anak, Roh Kudus tuh diutus ke dunia itu udah bagi-bagi tugas sebelum dunia dijadikan. Kenapa Yesus yang harus mati di salib? Karena Trinitas Allah sudah berdiskusi dan mengambil keputusan bersama, begitu bagi-bagi tugasnya. Jadi ketika Yesus mengosongkan dirinya, bukan berarti dia berhenti jadi Allah gitu kan. Tapi untuk bisa mati di atas kayu salib, dia harus jadi manusia. Harus menyamakan dirinya dengan manusia lain. Makanya disebut saudara-saudaranya. Harus begitu, karena yang harus mati harus manusia, dan manusia ini harus manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang sempurna gitu. Yang harus jadi imam tuh, imam yang benar-benar imam tuh yang bebas dari kesalahan. Sementara imam-imam dalam keimaman Harun yang bertugas di perjanjian lama itu manusia biasa yang berbuat dosa juga. Maka satu-satunya cara Yesus harus jadi manusia, itu loh, mengosongkan diri. Jadi bukan Yesus berhenti jadi Tuhan, sama ini juga. Bukan berarti Roh Kudus tidak tahu apa-apa ya. Ketika Alkitab menuliskan ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri. Artinya apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab yang berasal dari Yesus, dari Bapa, itulah yang akan Roh Kudus praktekkan, yang akan Roh Kudus singkapkan ke dalam diri manusia. Nah, itu diperoleh lewat pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Jadi sehat sistematis itu udah cara kerja Roh Kudus teratur gitu, in order. Ada tekanan di sana. Itu cara kerja Allah. Nggak bisa dengan khotbah lepas tiap minggu ganti-ganti, nggak bisa. Saya sudah bilang dari awal. Itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah khotbah hari Minggu itu dalam konteks pengajaran yang sehat dan sistematis.
Itulah yang Efesus 4 bilang, itu tidak akan terombang-ombang oleh angin pengajaran gitu. Orang yang hidup tekun dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Sekarang hamba Tuhannya sendiri bilang, oh nggak perlu sehat dan sistematis. Astaga. Ya karena suka naik mimbar tiap minggu, loncat-loncat. Persiapannya 2 jam atau 1 jam di hari Sabtu malam gitu kan. Dalam tradisi GPDI kan begitu kalau mau khotbah hari Minggu. Termasuk saya dulu sebelum bertobat gitu kan. Padahal kalau memberikan materi firman-Nya bersambung dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis, nggak perlu seperti itu. Gitu. Oh sibuk nyari bahan khotbah, nggak ada ilham, akhirnya lemparlah bolpen di atas Alkitab yang terbuka, lempar bolpen, tuk jatuh di sini. Tuhan berkata ini khotbahkan. Gimana? Hamba Tuhan prinsip ngasih khotbahnya begitu. Itu udah mistik banget, gitu ya. Jadi Roh Kudus dikatakan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan menyampaikan loh, Alkitab ini kan ditulis atas bimbingan Roh Kudus. Pewahyuan sudah selesai, maka ketika Roh Kudus diutus, dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran yang sudah dituliskan dalam Alkitab sampai Yesus datang kali yang kedua ya. Jadi nggak ada ceritanya tiba-tiba manusia mengklaim mendapatkan pewahyuan baru yang lain dari apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Contohnya Joseph Prince yang beberapa tahun kemarin bikin heboh dengan mengulang ajaran hypergrace. Dalam bukunya yang saya baca itu kan dia bercerita lagi jalan-jalan naik mobil, tiba-tiba mendengar satu suara yang menegur dia, Joseph, kamu nggak boleh mengajarkan anugerah dengan hukum, itu nggak bisa. Kalau anugerah itulah yang kita sebut anomianisme. Padahal kita sudah jelaskan sampai saya menarik materi pelajarannya kembali ke kitab Kejadian. Hukum Allah itu bagian dari kasih Allah. Orang nggak ngerti gitu. Kalau Allah menentukan hukum, harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu karena Allah kasih kepada kita gitu, menghindarkan kita dari jebakannya iblis gitu kan. Tapi kalau kita sekarang dalam tradisi gereja akhir zaman, kalau kita berbicara kasih itu pasti kasih yang lepas dari hukum-hukumnya Allah, kasih yang lepas dari kekudusan dan keadilan Allah ya. Oke, lanjut lagi. Itulah ya, kalau dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ayat 13 itu menyatakan kebenaran dalam Alkitab. Yesus sendiri bilang kok, ya, pelihara mereka dalam kebenaran, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah hanya ada dalam sini. Nah ini konsisten dengan pernyataan Paulus yang berkata, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Itu tugas hamba Tuhan. Oke lanjut. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke ya, diteguhkan lagi ya. Dia hanya akan mengatakan Roh Kudus apa yang diterima dari Yesus. Lanjut. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, ya di sini adalah Roh Kudus. Yesus katakan apa yang Bapa punya, aku punya. Anak Tuhan Yesus ya. Lalu dia memberikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, dia hanya akan menyampaikan, mengatakan apa yang diterimanya dari aku. Sedangkan apa yang aku punya itu dari Bapa, apa yang Bapa punya aku punya. Itulah yang diberikan kepada Roh Kudus untuk disampaikan kepada manusia. Dan itu sudah selesai dituliskan dalam Nah, Roh Kudus akan bekerja menyingkapkan ini sampai seluruh kebenaran Alkitab itu dinyatakan kepada manusia. Itu tugasnya gereja, itu tugasnya hamba Tuhan, gembala ya. Jelas ya. Jadi kenapa ini jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita? Ya, jadi
Alkitab bilang uji segala sesuatu, uji dengan Alkitab, termasuk roh yang mengaku mujizat itu kan mereka mengklaimnya itu kan roh ya. Kalau kita lihat ibadah-ibadah Pentakosta karismatik, kalau terjadi sesuatu yang aneh itu kan mereka mengklaim bahwa itu dilakukan Roh Kudus ya, termasuk yang mereka anggap kepenuhan Roh Kudus, atau kita yang sudah mengerti firman bilangnya trans itu ya, kesurupan, kerasukan ya. Udah ya, clear ya. Masih ada pertanyaan nggak tentang otoritas tertinggi kita adalah Alkitab? Kalau Alkitab memerintahkan untuk menguji segala sesuatu, menguji roh-roh, itu alat ujinya ya ini. Tuhan sudah memberikan standarnya gitu. Ujilah gitu. Jadi back to Bible. Jadi kita indera kita sudah terlatih ketika mendengar, melihat apapun di dunia ini, lari langsung ke Alkitab. Jadi jangan mau diperah menjadi sumber penghasilan oleh orang-orang yang mengaku hamba Tuhan tapi cuma cari uang gitu. Ya. Ini udahlah otoritas kita tertinggi Alkitab yang ditafsirkan dengan benar dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis, ya. Oke. Nah, saya sudah mengajarkan bahwa manusia itu secara kodrat kan jatuh dalam dosa ya, diselamatkan dari dosa. Nah, manusia itu benaknya, dalam benaknya itu kosong. Bukan kosong, maksudnya kosong dari kebenaran ya. Dia sudah dipengaruhi oleh isme-isme dunia. Banyak sekali, saya punya bukunya ribuan isme dunia itu ya. Materialisme, egoisme, liberalisme gitu kan, isme-isme dunia. Isme itu aliran pemikiran. Feminisme yang sudah kita singgung di ibadah yang lalu ya. Nah, isme-isme ini, pengaruh dunia ini masuk memenuhi benaknya manusia. Hidup dalam itu ya. Mengikuti ajaran dunia, kata Alkitab. Kamu dulu seperti itu sebelum bertobat. Dalam keadaan berdosa kita kan benci terang, menjauhi terang. Itu kan kata Yohanes pasal 3. Jadi kita lari, tetapi lewat born again, lewat kelahiran kembali, kita diubahkan. Hati, pikiran, roh kita diubahkan. Kita menjadi satu pribadi yang mencari kebenaran. Kan? Ini kelahiran kembali. Kita mencari. Lalu kebenaran inilah yang selama hidup kita di dunia akan menguduskan kita. Inilah proses pengudusan. Tidak bisa dilakukan selain oleh firman atas bimbingan Roh Kudus. Jadi yang tadinya dipengaruhi oleh isme-isme itu sedikit demi sedikit itu dibetulkan oleh firman kan. 2 Timotius 3:16 segala tulisan yang diilhamkan Allah akan mendidik kita dalam kebenaran. Misalkan tentang pernikahan, itu yang dipraktekkan banyak orang Kristen sekarang itu bukan pernikahan versi Kristen, masih versinya Hollywood. Tapi ketika kita sudah dilahirkan kembali dan mencari terang, mencari firman, lewat Roh Kudus lah itu digenapi. Yohanes 16 itu dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu tugas gereja, gembala adalah itu menyampaikan kebenaran itu lewat satu pengajaran yang sehat dan sistematis. Oke, mulai minggu depan kita masuk materi pelajaran tentang pernikahan. Berapa minggu misalkan? Bukan cuma hari Minggu. Karena materinya banyak, kalau ngandelin cuma satu kali ketemu setiap minggu, kurang. Maka kemudian dia buka PA. Minggu malamnya ditambah hari lain misalkan. Selasa dan Kamis. Itulah fungsi PA. Jadi PA, pendalaman Alkitab itu bukan untuk menyingkirkan firman dari ibadah minggu. Biar minggunya kita bisa loncat-loncat. Bukan. Justru ibadah kepada Allah itu yang terutama adalah PA. Jadi kalau yang gereja-gereja yang betul, udah ibadahnya yang utama hari Minggu PA. Tapi karena waktunya kurang, kalau seminggu sekali, Minggu malamnya ditambah, hari lain di luar minggu ditambah, misalkan Selasa Kamis.
Karena saking rindunya, baik gembalanya maupun jemaatnya, dikuduskan, misalkan dalam soal pernikahan. Segala hal yang menyangkut pernikahan dibahas di situ. Sampai yang di benak kita tadinya isme dunia, ajarannya Hollywood lewat filmnya, dikelirkan, dibetulkan, dididik, dikoreksi, dinyatakan kesalahan, diperbaiki. Sehingga kehidupan pernikahan kita tidak lagi menurut isme dunia, tapi menurut firman. Atau contoh lain, kepemimpinan gereja, feminisme, wanita-wanita perempuan naik jadi gembala. Itu ikut ismenya dunia, feminisme ya, yang kita dengar kemarin di awal kelahiran itu maksudnya baik, tapi di tangan Pantai Kosta Karismatik mengubah. Lalu lewat pengajaran firman, kita dibawa kepada firman oleh Roh Kudus, oleh hamba-hambanya yang benar, belajar lagi dari Alkitab. Kepemimpinan gereja itu seperti apa? Allah yang menetapkan. Laki-laki harus jadi imam. Ya, itu bukan karangannya Dani gitu. Lalu dikoreksilah kita dari praktek kita. Ini ujung-ujungnya praktek loh. Teologi itu ujung-ujungnya praktek. Ada unsur praktikalnya. Bukan cuma teori. Dikoreksilah kita. Tapi yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang sudah lahir kembali. Yang belum lahir kembali itu nggak takut akan Tuhan. Menjauhi terang, membenci terang, lebih suka kegelapan. Tapi kita yang menyerahkan diri kita lewat proses pengudusan ini, kita akan dikoreksi satu persatu gitu. Sampai kapan proses ini terjadi? Seumur hidup. Makanya belajar firman itu seumur hidup. Sampai kita ketemu Yesus Kristus ya. Nah, tugas Roh Kudus setelah mengilhamkan, membimbing Nabi Rasul menuliskan, di zaman gereja ini Roh Kudus bertugas apa? Itu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi proses pengudusan ini Roh Kudus bekerja. Ya, yang Roh Kudus tadi memimpin Rasul menuliskan selesai pewahyuan. Sekarang ini tugasnya. Itulah Immanuel, Allah beserta kita. Maka kebenaran di dalam iman Kristen itu akan melakukan pengudusan. Ini yang salah-salah dikoreksi. Sampai Tuhan Yesus datang ya, atau kita mati duluan. Makanya kebenaran dalam Alkitab itu disebut sebagai kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Yesus sendiri berkata begitu, Yohanes pasal 8. Ciri-ciri seorang murid yang sungguh-sungguh benar-benar murid Yesus adalah tetap di dalam firman. Kamu akan mendapatkan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Maka dikatakan ketika Roh Allah ada, ketika ada Roh Allah, Roh Kudus, kita dimerdekakan. Bukan secara mistik, tapi lewat pengajaran firman. Prosesnya seperti ini. Gitu. Yakobus pasal pertama juga menuliskan. Tugas kita apa? Meneliti hukum-hukum yang sempurna, yaitu hukum-hukum yang memerdekakan. Tugas kita meneliti ini loh, masuk dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis oleh bimbingan Roh Kudus. Kalau itu terjadi, kita bisa mengklaim Roh Kudus ada. Kita bisa mengklaim Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita lanjut nanti ya materi pelajaran ini. Makanya Yesus berkata, seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Ini loh, orang yang hidup dalam proses ini. Mujizat, terjadi syukur, nggak terjadi syukur. Ini yang terpenting. Pergi ke Israel, harus nggak? Fungsinya dalam ini di mana? Kalau Alkitab sendiri lewat Yesus dan murid-murid tidak mengharuskan pergi ke Israel. Nah, kalau kita pergi ke Israel tapi kitanya masih di sini, ismenya yang masih menguasai kita, maka berangkat ke Israel hanya akan menyesatkan kita, membuat kita orang-orang Kristen yang sombong rohani, merasa lebih rohani karena sudah ke Israel, lalu dimanfaatkanlah oleh hamba-hamba Tuhan yang berbisnis lewat itu, mendapat uang banyak lewat itu.
Sehingga tak segan-segan hamba Tuhan ini membawa promosi tur ke Israel ke atas mimbar. Sementara ajaran Kristen yang benar tidak mengajarkan itu. Ya. Jadi selama kita menganut isme-isme ini, hidup dalam isme-isme dunia ini, kita akan jadi korban terus, termasuk soal persepuluhan, janji iman. Itu cuma memeras uangnya jemaat untuk sesuatu yang memenuhi ambisi gembalanya, hamba Tuhan. Kenapa sih orang-orang ngajar tuh harus judulnya pelajaran tentang persepuluhan? Kenapa harus pakai? Kenapa enggak pelajaran tentang bukan persepuluhan? Kan kita hidupnya sudah pada zaman perjanjian baru, di mana persepuluhan itu bagian dari Taurat yang sudah tidak berlaku di bawah hukum kasihnya Yesus. Kenapa judulnya enggak materi pelajaran Alkitab tentang bukan persepuluhan? Jangan dibahas fokusnya ke persepuluhan, tapi justru menyatakan dalam pelajaran itu persepuluhan tidak berlaku lagi. Kalau persepuluhan sebagai bagian dari Taurat, fungsinya adalah memaksa orang untuk memberi di perjanjian baru tanpa dipaksa orang memberi buat pekerjaan Tuhan. Sehingga tugas gembala tidak hanya ngumpulin orang sebanyak-banyaknya lalu mengajarkan tentang persepuluhan, memaksa mereka memberi, lalu setelah mereka banyak memberi lewat persepuluhan, ajaran yang salah, uangnya dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri dan hidup hedonisme. Nah, itu sudah bukan perjanjian baru, konsepnya nggak seperti itu. Tapi perjanjian baru adalah orang dilahirkan kembali. Jadi dari sisi jemaat dia akan memberi tanpa harus dipaksa dengan ajaran persepuluhan, bahkan lebih dari 1/10 saya bilang. Tapi dari sisi gembala, dia akan menerima persepuluhan itu, lalu dia akan mencukupkan kebutuhannya dalam pelayanannya, termasuk buat istrinya, anak-anaknya, kebutuhan. Dan lebihnya dia salurkan ke gereja yang lain. Karena dia sadar dalam perjanjian baru, gereja itu satu tubuh Kristus. Jadi dari sisi jemaatnya, dari sisi gembalanya, orang yang sudah dilahirkan kembali. Gembalanya menerima persepuluhan banyak, dia tidak pakai sembarangan. Setiap 1 sen yang dipakai di luar apa yang diajarkan Alkitab, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Gitu loh, yang penting kebutuhan tertutup. Itulah maksud Tuhan mengangkat imam sejak zaman perjanjian lama. Nah ini berlaku sama perjanjian baru. Perjanjian baru katakan apa? Orang yang melayani mimbar harus hidup dari pelayanan mimbarnya. Orang yang mengajar firman harus hidup dari pengajaran. Itu termasuk istrinya, anak-anaknya, untuk sekolah, untuk ketika sakit. Tapi sebatas kebutuhan, bukan untuk ganti-ganti HP tiap model baru keluar. Biar dibilang hamba Tuhan cik. Bukan, jalan-jalan keluar kota atau menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Sementara jemaatnya untuk sekolah aja nggak ada, tapi dipaksa bayar persepuluhan dengan ajaran yang salah. Ya, ini loh. Jadi interaksi dalam gereja itu ya interaksi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, baik jemaatnya maupun pemimpin-pemimpinnya. Tugasnya ini mengajarkan firman. Jemaat yang belum mengerti, yang masih dikuasai ismu-ismu dunia apa? Nah kemarin dalam salah satu yang masuk, ini anak muda yang masuk, minta diajarkan tentang pacaran. Pak Pendeta, ajari kami tentang pacaran. Nanti ya, materi secara khusus saya tidak akan bahas dalam tanya jawab ini. Kalau tanya jawab ini kan secara umum aja ya, karena ayat-ayatnya sudah saya beri. Nanti saya akan satukan dengan materi tentang pernikahan. Pernikahan juga sudah pernah kita kasih. Tapi tentang pacaran memang secara khusus belum. Dulu di Kenari pernah selintas ya. Lalu tentang ibu yang melahirkan ya. Kenapa saya bilang ibu jangan menitipkan anak demi mengejar karir lalu anak dititipkan. Padahal anak masih dalam usia yang harus dibimbing oleh orang tuanya. Memang tugas suami cari uang, memenuhi nafkah. Tapi ibu sehebat apapun, sepintar apapun, sedahsyat apapun karirnya, ketika melahirkan berhenti dulu, urus anak.
Nanti anaknya sampai tingkat usia yang bisa ditinggalkan, karir lagi. Orang Kristen yang benar tuh begitu. Ya, bukan demi yang duniawi, udah di luar dari kebutuhan. Padahal suaminya sudah berpenghasilan bagus gitu. Saya pernah melayani di Bandung, masih di Bandung, istri yang suaminya pas-pasan, cuma penambal ban, anaknya 4, masih kecil-kecil, rumahnya cuma sepetak di pinggir jalan yang dipakai usaha tambal ban itu. Nah dalam keadaan begitu, istri mau nggak mau harus bantu suami, betul ya? Jadi istri bantu suami cari uang di situ bukan ngejar karir, benar-benar kebutuhan untuk menghidupi 4 anak gitu loh. Tapi ketika sang istri ini mendapat pengajaran firman dari saya, dia dengan segala kesibukan dan kelelahannya tidak mengabaikan anaknya yang masih kecil-kecil 4 orang itu. Jadi dalam kesibukannya bantu suami cari uang, dia tetap yang utama anaknya gitu. Nah dalam keadaan istri yang masih kurang pun demikian, kalau mau taat firman. Allah tuh kalau keadaan emang memaksa, mari kita cari caranya. Tapi yang terutama yang Tuhan perintahkan, menjaga keturunan anak-anak. Jadi orang Kristen yang benar yang sudah dilahirkan kembali melahirkan anak itu bukan memproduksi anak secara jasmani, tapi secara rohani yang penting. Anak-anak yang rohani, yang nanti dia hidup besar, tumbuh dewasa, takut akan Tuhan, tunduk kepada otoritas firman. Nah itu butuh ibunya, karena suami harus cari nafkah ya, tugasnya begitu Tuhan tetapkan. Itu dalam konteks suaminya pas-pasan, sehingga istri harus bantu suami cari uang lah istilahnya, untuk mencukupi kebutuhan. Tetap tidak mengabaikan tugasnya. Nah sekarang kalau suaminya sudah lebih dari cukup, istri nitipin anak demi kejar karir gitu. Lalu penghasilan mereka untuk ngejar yang keinginan duniawi, bukan lagi kebutuhan. Orang Kristen sekarang banyak yang mempraktekkan hidup seperti itu. Kenapa? Karena gembala di gerejanya tidak mengajarkan ini. Harusnya mengajarkan hal yang seperti ini. Kemarin saya ngobrol dengan seorang anak muda, katakanlah hampir lulus dari kuliahnya. Lalu cerita-cerita tentang cara cari uang zaman sekarang. Sekarang anak muda tuh gampang cari uang. Saya banyak berita di mana anak muda masih usia muda sudah mencapai 1 miliar pertama dalam hidupnya. Segala macam bisa dilakukan untuk bisa cari uang cepat, besar. Termasuk YouTube. Kita lihat ya lewat YouTube anak-anak muda dapat uang banyak. Tapi saya bilang ke anak muda ini, buat apa kamu memperoleh segala di dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Kalau kamu tidak selamat akhirnya, buat apa? Alkitab konsisten mengajarkan kejar tuh kebutuhan. Allah tuh memberkati lewat kebutuhan. Doa Bapa kami, berilah kami makanan kami secukupnya hari ini. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mengejar kekayaan adalah sumber segala masalah. Cukupkanlah kamu dengan apa yang ada padamu. Alkitab konsisten, Allah konsisten mengajarkan cukup. Bukan berarti kaya salah ya, tapi kalau kekayaan yang kita dapatkan dari Allah melebihi yang cukup, kalau orangnya sudah dilahirkan kembali, dia akan salurkan ke tempat lain. Saya nggak mau ngejar keinginan, walaupun saya mampu. Yang sudah dilahirkan kembali itu kebutuhan. Gitu. Nah bukan berarti saya bilang mobil itu salah gitu. Kebutuhannya mobil lah. Kami juga sudah butuh saat ini sekarang motor yang lebih bagus, yang lebih besar. Karena bertiga pakai Scoopy udah kasihan motornya. Sampai 2 kali jatuh kan di jalan. Itu kebutuhan dan kami mendoakannya. Gitu. Kalau dapat berkat mobil yang kebutuhan tercukupi gitu. Jangan mobil yang mewah, Fortuner, Alphard yang dikejar hanya supaya bisa dilihat manusia lain saya hebat. Saya sukses, saya kaya raya. Itulah yang membawa manusia kepada dosa. Yang egonya itu naik terus sehingga self denial yang menjadi inti ajaran Yesus
Ini loh yang layak mengikuti Yesus. Yesus katakan sendiri, sangka diri pikul salib, baru layak mengikut aku. Tapi selama egonya itu diangkat terus, termasuk ketika ada dalam ibadah dalam gereja oleh gembalanya, karena gembalanya mau meres, sangkal diri ini menjadi jauh, menjadi yang aneh, yang asing bagi orang Kristen zaman sekarang. Kalau kita berkhotbah mengajarkan sangkal diri itu apa ini? Ayat-ayat dalam Alkitab begitu banyak dikatakan oleh Yesus sendiri dilewat, nggak pernah diajarkan. Padahal tugasnya dalam proses pengudusan ini supaya apa? Semakin tidak serupa dunia, semakin serupa Yesus. Maka kita sekarang mengerti kenapa kita lewat predestinasi, lewat kelahiran kembali, karya keselamatan, dijadikan saudara-saudaranya Yesus. Roma pasal 8. Sehingga Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Kita dijadikan serupa dengan Yesus lewat pengudusan ini. Semakin tidak serupa dengan dunia, Roma pasal 12. Lewat pembaharuan berubah oleh pembaharuan budi itu ini. Isme gitu yang menguasai kita. Nah, saya sebagai gembala pun satu persatu dikoreksi. Nah, Roh Kudus bisa bekerja dengan segala cara, tapi yang terutama adalah pengajaran firman. Nanti misalkan saya sebagai suami lah, imam, bisa dikoreksi lewat istri. Ini salah, ini bisa dalam pernikahan. Tapi istrinya dapat firmannya dari mana? Ya di gereja dulu. Diberikan oleh. Itulah kenapa Yesus menyebut yang ngumpul dalam gereja itu jemaatnya dia, ya, anggota keluarga kerajaan Allah. Nah sekarang karena yang dikejar banyak jemaat untuk bisa meresin tuh lewat doktrin yang salah persepuluhan, lalu gereja terbuka kepada setiap orang. Waduh, segala boleh masuk ke dalam gereja. Kasih, mengatasnamakan kasih lalu menerima semua orang masuk ke dalam gereja. Sudah penginjilannya salah, penginjilan sembako, masuklah orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen ke dalam gereja, memenuhi gereja. Ke gereja cari loncat-loncat, cari musik, cari multimedia, cari gedung yang nyaman, yang mewah. Ini nggak berjalan. Isme dunia sengaja dipelihara oleh pemimpin gereja supaya bisa dimanfaatkan oleh pemimpin gereja. Kacau, kekristenan sekarang itu bukan kekristenan benar menurut Alkitab. Itu semua kekristenan budaya tradisi manusia yang diciptakan oleh iblis. Ingat, iblis bisa melakukan mujizat. Coba baca satu ayat. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Jadi kalau minggu lalu kita berbicara banyak tentang mujizat, iblis bisa melakukan mujizat. Sekarang coba baca 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. 3 ayat. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jelas kan? Ada rasul Kristus, rasul yang benar, ada rasul palsu. Dengan saklek Paulus menyebutnya pekerja-pekerja curang. Kenapa curang? Karena mereka menyamar jadi rasul tapi tidak melakukan tugasnya rasul. Harusnya memberitakan firman, mengajar firman, tapi memanfaatkan kekristenan, mencatut nama Yesus, mencatut nama gereja untuk mencapai agendanya manusia, agendanya sendiri. Kenapa niru-niru? Kenapa harus nyamar jadi rasul? Kenapa harus meniru? Ya karena iblis bekerja seperti itu. Ayat 14 ya. Hal itu tidak bisa mengherankan sebab iblis pun menyamar jadi malaikat terang. Kenapa harus menyamar? Kenapa harus meniru? Karena agenda utamanya adalah menyesatkan. Cara orang menyesatkan paling gampang nyamar. Yang benar seperti ini, caranya kita ikutin tapi salah. Itu yang iblis kerjakan sepanjang sejarah.
Kalau ada Kristus, ada antikristus. Kalau ada nabi yang benar, ada nabi yang palsu. Ada guru yang benar, ada guru yang palsu. Ada gereja yang benar yang didirikan oleh Yesus sendiri, Matius 16 ayat 18. Ada gereja yang palsu. Ajaran yang benar, ajaran yang palsu. Ini loh, di dalamnya pekerja-pekerja curang menyesatkan banyak orang, niru-niru cara kerjanya Allah. Termasuk kalau mujizat yang kita bahas. Karena Allah mengerjakan mujizat, iblis pun mengerjakan mujizat. Kalau Allah tujuannya mujizat menuntun orang kepada kebenaran firman, iblis justru menjauhkan. Ini ya yang kita gambarkan. Roh Kudus, Allah, iblis menjauhkan kita dari kebenaran. Jadi nyontek-nyontek caranya gitu. Di akhir zaman pun begitu. Ya. Yesus datang lagi, antikris dinyatakan yang di-backing oleh iblis, melakukan banyak mujizat. Makanya jangan terpukau oleh macam-macam yang di luar Alkitab. Di YouTube banyak muncul PS baru, bukan pastor, persatuan sepak bola kali. Siapa yang mengangkat dia jadi pastor? Ngerti nggak dia PS pastor itu apa menurut Alkitab? Kemarin saya sempat diskusi panjang dengan salah satu murid tentang pastor. Saya bilang gak sembarangan, pastor tuh ada ketentuannya dalam Alkitab. Ingat pertemuan Yesus setelah bangkit pertemuan Yesus dengan Petrus setelah Yesus bangkit 3 kali mengatakan gembalakanlah domba-domba. Itu pastor. Melindungi domba-domba yang dipercayakan dengan firman. Melindungi dari apa? Dari tipu muslihat iblis. Bukan mencantumkan PS di depan, tapi khotbahnya di YouTube menyesatkan semua. Itulah cara iblis menyesatkan manusia. Niru-niru sampai PS pun dipakai. Ini PS apa? Kataku. Ajarannya ngaco. PS dari mana ini? Kita pendeta aja secara organisasi resmi. Jadi pendeta itu bisa versinya GPDI, versinya GBI. Itu organisasi yang menetapkan syarat-syarat untuk jadi PDT. Ini ya, jadi soal pengajaran firman sudah jelas. Jadi Roh Kudus itu tidak diutus untuk memberikan pewahyuan baru. Yesus tegaskan dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, buat apa Roh Kudus membimbing Nabi Rasul menuliskan Alkitab? Kalau ketika dia diutus, ngajarin yang lain. Makanya Yesus dari awal menegaskan dia tidak akan berkata dari diri sendiri. Apa yang diterima dari aku, dia akan katakan. Apa yang ada padaku itu berasal dari Bapa. Bukan Roh Kudusnya bodoh, dia Allah juga. Sama dengan anak, sama dengan Bapa, dia tahu segala sesuatu. Ini 1 Korintus 2 ya. Tapi ini mereka sudah bagi-bagi tugas begitu. Roh Kudus itu tunduk, itu rela karena kasih. Yesus itu tunduk kepada Bapa, rela kasih, mengosongkan dirinya. Jadi Allah Trinitas itu ada dalam naungan kasih yang sempurna. Tidak satu di bawah dari yang lain. Ya. Nah, di zaman gereja inilah tugas Roh Kudus. Bukan memberikan pewahyuan baru. Pentakosta ketiga. Gampang aja nih. Bukan menciptakan ngarang-ngarang ajaran yang baru. Jadi hamba-hamba Tuhan ini mau menciptakan klub elit, kelompok elit tersendiri ya. Dengan kekayaannya, dengan pamornya, dengan kesuksesannya, dengan titel akademisnya. Mereka mencoba menciptakan kelompok elit di atas ya, seperti Farisi zaman dulu. Bukannya ngajari apa yang nggak tahu. Ayo bimbing kami yang junior ini, hamba Tuhan yang sudah mengaku senior. Dia naik mimbar, mau khotbah. Wah, saya udah ngeluarin buku sama bolpen. Ini yang naik doktor, profesor doktor. Pasti ini banyak yang bisa saya catat buat bahan khotbah pelajaran saya. Begitu dia naik, mistik. Alegori terus. Simpan lagi kertas buku tulis. Sambil kecewa. Padahal ketika di jadwal profesor doktor ini yang naik, saya berharap
saya diperkaya. Ini terjadi. Oh, dia alegori. Ayat Alkitab diselewengkan dari konteksnya. Aduh. Ya. Paulus berkata yang begitu pekerja curang. Yang tidak menjalankan tugas sebagaimana yang Allah desain. Jadi jangan bangga kita punya gereja, gedungnya mewah. Jemaatnya banyak. Persepuluhan tiap bulannya, wih. Tapi banggalah kalau di gereja kita berlangsung ini. Jadi dari sisi jemaatnya sudah dilahirkan kembali, dari sisi pemimpinnya, gembalanya, stafnya sudah dilahirkan kembali, maka ini berlangsung. Inilah calon masuk surga. Ya? Sekarang kan kata amin, kata surga itu dengan murah, dengan entengnya dikatakan oleh orang Kristen zaman sekarang, ngerti nggak? Ya, ada yang masuk ke ini terakhir ya. Ada yang masuk ke saya, banyak semuanya, lebih dari satu dari video akhir, bahwa setelah mendengar pengajaran tentang mujizat yang benar menurut Alkitab, dia disadarkan dari kebohongan ajaran tentang mujizat yang selama ini dia percaya, khususnya dalam pengaruh Pentakosta Karismatik. Jadi mujizat itu begitu ya yang benar. Saya bilang begini kepada yang bertanya, uji lagi, buka lagi ayat-ayatnya. Saya cuma mempresentasikan isi Alkitab. Pastikan bahwa itu benar sesuai Alkitab. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kalau tentang mujizat aja kamu sudah dibohongi selama ini, ajaran tentang mujizat, coba mulai pikirkan tentang hal lain. Ketika kamu mendengar tentang ajaran tentang atau kata-kata tentang kasih, benar nggak menurut Alkitab? Iman, kasih, kekudusan, penyembahan, doa, puasa, dan lain-lain banyak. Benarkah menurut Alkitab? Saatnya kita menguji. Ya, jadi saatnya gereja menyatakan dirinya di akhir zaman. Dan saya sebenarnya sebagai hamba Tuhan, di satu sisi bahagia, senang, bangga ketika menelusuri YouTube. Sekarang sudah banyak channel-channel yang mengajarkan firman yang benar. Banyak sekarang, tapi asal kita nyari. Tapi mayoritas di luar negeri. Justru saya sedih ketika saya menelusuri YouTube yang mengaku PSPS ini. Waduh. Nah, tugas gembala gereja lokal di sini. Karena jemaat akan akses itu satu saat. Jemaat tidak akan terseret heboh film Isa Al-Masih atau Yesus Kristus kalau gembalanya sudah mengajarkan firman dengan teguh. Ya, karena ajaran Pentakosta Karismatik tentang Roh Kudus aja salah gitu. Jadi saya menunjukkan ini Roh Kudus yang benar dalam desainnya Allah, menurut yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita akan belajar secara khusus Roma pasal 8 nanti ya, membongkar habis ajaran yang salah tentang Roh Kudus yang dipraktikkan oleh Pentakosta Karismatik. Gereja yang tidak hidup dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis hanya akan menjadi bulan-bulanan korban penipuan dari pengerja-pengerja curang, rasul-rasul palsu. Jangan heran Paulus katakan, tuannya saja iblis menyamar jadi malaikat terang. Gak usah heran. Jadi bukanlah suatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, jangan main-main dengan pelayanan gereja. Stop memakai nama gereja, mencatut nama Yesus. Bikin saja klub sosial. Kalau titik beratnya sosial, bukan pengajaran firman. Puji Tuhan.